say no. When I get up all in ya, we can hear the angels calling us, and we can see the sunrise before us. And when I'm in that thing, I make that body say. Pendahuluan. Standar jaringan nirkabel atau Wireless Network Standards adalah protokol yang ditetapkan untuk memastikan interoperabilitas dan kinerja jaringan nirkabel. Standar ini dikembangkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers dan paling umum dikenal melalui siri IEEE 802.11 yang mengatur berbagai aspek jaringan Wi-Fi. 1. 802.11a beserta kelebihan dan kekurangan. Dirilis tahun 1999, bekerja pada frekuensi 5 GHz dan memiliki kecepatan transfer data maksimum 54 Mbps. Kelebihannya adalah frekuensi 5 GHz yang kurang padat tetapi jangkauannya lebih pendek dibandingkan standar 802.11b. Kelebihannya menggunakan frekuensi 5 GHz, kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan 802.11b, dan koneksi stabil di area dengan banyak perangkat nirkabel. Kekurangannya, jangkauan sinyal lebih pendek dan tidak kompatibel dengan perangkat yang menggunakan standar 802.11b atau G yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz. 2. 802.11b beserta kelebihan dan kekurangan. 802.11b juga dirilis tahun 1999, namun bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan maksimum 11 Mbps. Keunggulannya adalah jangkauan yang lebih luas, namun frekuensi ini rentan terhadap interferensi karena banyak perangkat lain yang menggunakan 2,4 GHz. Kelebihannya, frekuensi 2,4 GHz dan biaya yang lebih murah, jangkauan lebih baik di luar ruangan. Kekurangannya, kecepatan rendah, interferensi tinggi, dan kurang efisien di jaringan padat. 802.11g beserta kelebihan dan kekurangan. 802.11g dirilis tahun 2003, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz namun dengan kecepatan transfer hingga 54 Mbps. Standar ini merupakan perbaikan dari 802.11b dengan mempertahankan kompatibilitas perangkat. Kelebihannya, kecepatan tinggi, jaringan lebih luas, kompatibel dengan 802.11b dan harga lebih terjangkau. Kekurangannya, interferensi, karena masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz, standar ini masih rentan terhadap interferensi dari perangkat lain seperti microwave, telepon nirkabel, dan Bluetooth. Lalu ada kecepatan turun dengan perangkat 802.11b dan kurang efisien dibanding standar yang lebih baru. 4. 802.11n beserta kelebihan dan kekurangan. 802.11n atau Wi-Fi 4 dirilis tahun 2009, mendukung frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz atau dual band dengan kecepatan transfer data hingga 600 Mbps. Berkat teknologi MIMO, multiple input and multiple output, ini merupakan standar yang umum digunakan dan menawarkan peningkatan signifikan dan dalam kecepatan dan jangkauan. Kelebihannya, kecepatan tinggi. Lalu ada dual band menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan menggunakan teknologi MIMO atau multiple input and multiple output. Kekurangannya, biaya perangkat yang lebih mahal. Saat pertama kali diperkenalkan, perangkat 802.11n lebih mahal karena teknologi baru yang diadopsi seperti MIMO dan dual band. Lalu ada kinerja menurun pada frekuensi 2,4 GHz dan kapasitas MIMO terbatas pada perangkat konsumen. 5. 802.11ac beserta kelebihan dan kekurangan. 802.11ac atau Wi-Fi 5 dirilis tahun 2013, hanya bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan transfer data hingga 3,46 Gbps. Standar ini memperkenalkan teknologi MU-MIMO yang memungkinkan beberapa perangkat untuk berkomunikasi secara bersamaan tanpa mengurangi bandwidth. Kelebihannya, kecepatan lebih tinggi, menggunakan frekuensi 5 GHz, beamforming. Teknologi ini meningkatkan jangkauan sinyal dengan mengarahkan sinyal langsung ke perangkat, menghasilkan koneksi yang lebih stabil dan jangkauan yang lebih luas, dan menggunakan MIMO multi-user atau MU-MIMO. Kekurangannya adalah tidak mendukung frekuensi 2,4 GHz dan biaya perangkat yang lebih tinggi, lalu kinerja menurun pada jarak jauh, dan terbatas pada perangkat dengan dukungan MU-MIMO. 6.
802.11ax beserta kelebihan dan kekurangan. 802.11ax atau Wi-Fi 6 dirilis tahun 2019, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan kecepatan maksimum hingga 9,6 Gbps. Wi-Fi 6 lebih efisien dalam penggunaan jaringan yang padat dan mendukung lebih banyak perangkat tanpa menurunkan performa. Kelebihannya, kecepatan lebih tinggi, lalu kapasitas lebih besar. Teknologi OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access memungkinkan jaringan untuk melayani lebih banyak perangkat secara efisien, ideal untuk lingkungan yang padat seperti kantor, sekolah, atau apartemen, dan jangkauan lebih luas. Kekurangannya, biaya lebih tinggi, lalu kompatibilitas. Tidak semua perangkat lama dapat memanfaatkan fitur-fitur terbaru dari Wi-Fi 6, sehingga membutuhkan upgrade perangkat keras dan interferensi di band 2,4 GHz. 7. 802.11b beserta kelebihan dan kekurangan. 802.11b atau Wi-Fi 7, standar terbaru yang sedang dikembangkan diperkirakan mampu mencapai kecepatan hingga 46 Gbps. Wi-Fi 7 diharapkan untuk mendukung lebih banyak perangkat sekaligus dan menawarkan kinerja yang lebih baik dalam jaringan yang sangat padat. Kelebihannya, ada kecepatan sangat tinggi. Lalu multi-link operations atau MLO. Fitur MLO memungkinkan perangkat menggunakan beberapa jalur frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz secara bersamaan untuk meningkatkan throughput, mengurangi latensi, memperbaiki kestabilan koneksi. Lalu ada modulasi 409 QAM. Wi-Fi 7 menggunakan modulasi 4096 QAM yang memungkinkan mengirim lebih banyak data per simbol, meningkatkan efisiensi dan throughput secara signifikan. Kekurangannya ada biaya sangat tinggi dan kompatibilitas perangkat. Perangkat yang mendukung Wi-Fi 7 masih sangat terbatas, dan perangkat lama tidak dapat memanfaatkan peningkatan fitur dan performa secara penuh. Lalu ada jangkauan lebih pendek untuk spektrum 6 GHz. Sama seperti Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 juga memanfaatkan spektrum 6 GHz yang memiliki jangkauan lebih pendek dan lebih mudah terhalang oleh hambatan fisik. 8. WiMAX atau 802.16 beserta kelebihan dan kekurangan. WiMAX 802.16 WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEEE 802.16. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. Perbedaan WiMAX dan Wi-Fi. WiMAX dan Wi-Fi adalah dua teknologi nirkabel yang sering digunakan untuk menyediakan akses internet tanpa kabel. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang mirip, ada perbedaan signifikan antara keduanya ke dalam hal cakupan, jangkauan, kecepatan, pergunaan, dan karakteristik lainnya. Berikut adalah perbedaan utama antara WiMAX dan Wi-Fi. Lalu ada kelebihannya. Kelebihannya ada cakupan luas, kecepatan tinggi, dapat memberikan kecepatan transfer data yang tinggi hingga 70 Mbps tergantung pada kondisi jaringan dan jarak, dan koneksi tanpa kabel. Kekurangannya ada interferensi sinyal, rentan terhadap interferensi dari cuaca buruk seperti hujan lebat yang dapat mengurangi kualitas sinyal, dan persaingan dengan teknologi lain. Lalu kapasitas terbatas dan kecepatan menurun dengan jarak. 9. Zigbee beserta kelebihan dan kekurangan. Zigbee digunakan dalam aplikasi IoT atau Internet of Things untuk komunikasi jarak pendek, hemat daya dan biaya rendah. Zigbee didasarkan pada standar IEEE 802.15.4/2003 untuk jaringan personal dan kabel tingkat rendah. Nama Zigbee berasal dari tarian goyangan lebah madu setelah mereka kembali ke sarangnya. Kelebihannya ada konsumsi daya sangat rendah, cocok untuk perangkat IoT, mendukung jaringan mesh, memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan yang luas. Kekurangannya ada kecepatan transfer data rendah, jangkauan terbatas dan rentan terhadap interferensi frekuensi. 10. Bluetooth beserta kelebihan dan kekurangan. Bluetooth standar nirkabel yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat pada jarak pendek.
Versi terbaru Bluetooth 5.0 menawarkan kecepatan lebih tinggi dan jangkauan lebih jauh. Umumnya digunakan untuk menghubungkan peripheral ke ponsel, desktop, dan laptop secara nirkabel. Kelebihannya ada hemat daya, ideal untuk perangkat portable seperti handphone, mouse, dan keyboard. Kedua, mudah dihubungkan dan kompatibel dengan banyak perangkat. Kekurangannya ada jangkauan sangat terbatas, sekitar 10 meter, dan kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan dengan Wi-Fi. Kesimpulannya, setiap standar jaringan nirkabel memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan penggunaan, seperti biaya, kecepatan, jangkauan jaringan, konsumsi daya, dan keamanan jaringan.